jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, yang diberkati minggu hari ini, boleh sama-sama beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Saudara, haleluya. 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 Saya bersyukur kita sama-sama kita boleh ketemu kembali di ibadah online Home Sisi. Mari sama-sama persiapkan hati kita dengan baik minggu hari ini. Saya undang setiap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami boleh rasakan kembali kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali dengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Hari ini kami bawa hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan yang dikasihi Tuhan sama-sama nyatakan amin. Sama-sama kita mau nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Hidup kita penuh mujizat di dalam nama Tuhan. Haleluya. Sambil tepuk tangan buat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Sama-sama kita mau nyatakan, bila rohmu bekerja, tiada yang dapat
love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me home from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Memuji Tuhan selamanya di hidup kami Tuhan. Let's say, I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you, we praise you, Lord Jesus. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Oh, oh, oh. Kami mau nyatakan Tuhan, tidak ada yang bisa hentikan kami memuji nama-Mu. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising, from praising You. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising, from praising You. Oh, 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 we praise You now. Oh, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menghentikan kami Tuhan, untuk kami boleh terus memuji menyembah Tuhan. Biar segala pujian kami Tuhan hanya tertuju bagi nama-Mu ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Kau pemilik kehidupan
Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian lagi, segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia buat setiap kami Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari lagi-lagi nyatakan pujianmu di hadapan Tuhan. Nyatakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi nyatakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kalau kami boleh meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini waktunya kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu, dan beri kami hikmat untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu-waktu ini. Engkau berkati dan kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khotbah seri mengenai perumpamaan anak yang hilang, yang ada di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, karena cukup banyak ayat yang dibaca, ya, karena itu saya akan membaginya menjadi beberapa bagian, sehingga khotbah ini menjadi khotbah yang bersambung, ya. Ada 3 seri, ya. Seri pertama minggu ini, nanti seri kedua minggu depan, dan seterusnya seri ketiga. Nah, saya yakin, ya, bahwa kita semua tentu sudah pernah mendengar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Namun izinkan saya di khotbah pertama ini saya akan membacakan secara keseluruhan Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nanti di yang berikutnya kita akan membahas saja. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12, kata yang bungsu kepada ayahnya,
"Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Ayat 18. "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Ayat 19. "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ayat 20. "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayat 23. "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, ya, dan marilah kita makan dan bersukacita." Ayat 24. "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Ayat 25. "Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian." Ayat 26. "Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu?" Ayat 27. "Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Nah ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Ayat 28. "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia." Ayat 29. "Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Ayat 30. "Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32. "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita sudah membaca secara keseluruhan daripada perumpamaan tentang anak yang hilang ini, maka kita sesungguhnya sudah mendapat gambaran yang besar, ya. Nah, pada kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini sebenarnya didahului oleh perumpamaan tentang domba yang hilang, ya. Jadi di ayat 15 yang sudah saya sampaikan di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, ya, yang sudah saya sampaikan di khotbah beberapa waktu yang lalu, ya. Dan kemudian juga perumpamaan tentang dirham yang hilang, ya. Jadi baru setelah dua perumpamaan itu, Yesus menceritakan kisah anak yang hilang ini. Pertanyaan penting yang perlu kita miliki adalah, mengapa Yesus memberikan beberapa perumpamaan pada saat yang bersamaan ini? Kalau Yesus memberikan sampai beberapa perumpamaan pada saat bersamaan, maka hal ini adalah hal yang penting. Amin. Nah, sekalipun saya sudah menyampaikan pada khotbah sebelumnya, namun izinkan saya menyampaikan kembali, mengingat tujuan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tujuan perumpamaan ini bisa kita temukan jawabannya pada pasal 15 ayat 1 sampai 2. Ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat ketiga, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang Farisi dan juga kepada ahli Taurat. Jadi kita bisa memahami bahwa beberapa perumpamaan ini diceritakan karena orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat itu bersungut-sungut ketika Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama orang-orang berdosa.
Dan hal yang penting dari perumpamaan adalah tujuan perumpamaan itu diberikan. Ya. Jadi kepada siapa perumpamaan ini diceritakan, dan yang terpenting adalah janganlah kita menafsir kata demi kata, ya, kalimat demi kalimat, karena perumpamaan tidak dapat ditafsirkan kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Melainkan sekali lagi harus dilihat tujuan dari perumpamaan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, sebenarnya cerita perumpamaan ini bertujuan untuk menegur dan memberikan pencerahan serta pengajaran kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat atas keberatan mereka karena Yesus makan dengan orang berdosa. Sekaligus perumpamaan ini juga bertujuan untuk menghibur orang-orang berdosa dan pemungut cukai karena dipandang sebelah mata oleh mereka, yaitu orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Nah, setelah kita baca kisah anak yang hilang ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Dan pada khotbah saat ini, saya akan membahas tentang pribadi bapak atau ayah dari anak bungsu dan anak sulung ini. Ya, dari kisah yang tadi kita telah baca, maka kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, bapak ini mengikuti anaknya yang pergi. Kalau kita perhatikan dalam perumpamaan ini, tampaknya tidak ada cerita bahwa ayah dari anak bungsu ini pergi dari rumah dan mencari anaknya yang bungsu, yang pergi membawa banyak harta dan memboroskan harta miliknya dan berfoya-foya. Namun perlu kita ketahui bahwa dua perumpamaan sebelumnya dikisahkan bahwa gembala mencari dombanya yang hilang dan perempuan yang kehilangan dirhamnya kembali. Kehilangan dirham mencari dengan teliti sampai mendapatkan dirhamnya kembali. Jadi pada kisah ini juga pastilah ayahnya dapat mengikuti kemanapun anaknya pergi. Dengan cara apa? Mengutus hamba-hambanya untuk terus monitor, ya, menjaga dari kejauhan tanpa pengetahuan anaknya tersebut. Bisa dibayangkan kalau ayah itu adalah diri kita sebagai orang tua yang melihat anak kita begitu keras kepala dan ingin minggat dari rumah, ya kan? Apakah kita sebagai orang tua kemudian menutup mata dan membiarkan anak kita hilang di luar saja? Padahal kita tahu dengan pasti bahwa pada akhirnya anak kita, jika dibiarkan seperti itu, benar-benar terhilang. Tentu orang tua yang normal, ya, tidak akan membiarkan anaknya minggat. Namun bila bisa, ya, dia tidak dapat mencegah anaknya minggat dari rumah, maka orang tua yang normal pasti akan berusaha untuk apa? Mengikuti, untuk apa? Untuk cari tahu, ya, terus memonitor kondisi anaknya yang pergi karena kebodohannya. Saya percaya demikian juga dengan ayah dari anak bungsu ini. Sekalipun tidak ada cerita bahwa ayah ini pergi mengikuti anaknya yang bungsu, namun sudahlah pasti ayah mengikuti anaknya atau menyuruh pegawainya, ya, untuk terus monitor dari kejauhan mengenai kondisi anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, demikian juga dengan Bapa yang di surga, yang melihat anak-anaknya sedang lari dari hadapannya karena dosa-dosanya dan merasa tidak layak di hadapan Bapa di surga. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bahwa Bapa di surga terus mencari kita, anak-anaknya yang berdosa. Katakan amin. Bapa terus memantau kita agar kita tidak terhilang selamanya. Dan karena itulah kita harus bersyukur memiliki Bapa yang tidak membiarkan kita terhilang. Katakan amin. Mungkin kita merasa tidak diperhatikan oleh Bapa di surga, namun percayalah bahwa firman pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar adalah jawaban dari pergumulan kita. Bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita, terus mengikuti kemanapun kita melangkah, dan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita yang seringkali seperti anak bungsu yang lari dari bapaknya. Poin pertama ini, bapak mengikuti anaknya kemanapun pergi. Ayat yang kedua, bapak itu menunggu anaknya. Di ayat yang ke-20, ya, di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ketika, ya, ayatnya B, ya, 20B. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah, ya. Hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat ini mengatakan bahwa ayahnya telah menunggu anaknya sejak dari kejauhan. Ini mengindikasikan bahwa ayahnya telah mengetahui sebelumnya dari siapa? Dari para pegawai yang diutusnya, yang diperintahkan untuk mantau dan memperhatikan anak bungsunya.
Dan karena ayahnya tahu bahwa anaknya akan segera pulang, ayahnya nggak sabar, ya. Kemudian ayahnya berada di depan dan melihat ke jalan untuk memberikan semangat kepada anak bungsunya. Hal ini diperlukan untuk apa? Untuk motivasi anaknya yang bungsu ini agar terus melangkah maju ke rumah bapaknya. Karena bapaknya tidak ingin memaksakan anaknya untuk segera pulang. Ingat bahwa segala sesuatu yang dipaksakan pada akhirnya berakhir dengan tidak baik. Seseorang yang dipaksa beribadah, pada akhirnya ia akan membenci ibadah. Seseorang yang dipaksa untuk menerima Kristus, pada akhirnya juga akan meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena urusan pertobatan adalah urusan setiap pribadi yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga. Katakan amin. Demikian juga ayahnya. Ini tidak akan memaksa anak bungsunya untuk kembali ke rumah tanpa keinginannya sendiri. Dan setelah diketahui bahwa anak bungsunya sedang dalam perjalanan menuju rumah, ayahnya nggak sabar, ya, untuk segera menemui anaknya. Ayah terus berada di depan rumah, melihat ke jalan karena ia begitu rindu dengan anaknya. Dan juga agar anaknya tidak berubah pikiran dengan asumsi bahwa ayahnya benci kepadanya karena telah menghabiskan harta benda dan membuat nama ayahnya buruk di lingkungannya itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, seperti itulah hati Bapa di surga terhadap kita. Bahwa Bapa di surga menunggu kita dan tidak pernah memiliki pikiran bahwa anak-anaknya tidak layak di hadapannya. Sekalipun seringkali kita tidak memuliakan nama Bapa di surga, malah mungkin seringkali kita memalukan nama Allah kita. Namun ketika kita bertobat, sekali lagi, ketika kita bertobat, percayalah bahwa kita di surga tidak memperhitungkan sama sekali dosa-dosa dan kesalahan yang kita buat. Sekalipun itu memuliakan nama Allah, memalukan nama Allah kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, setelah kita tahu hal ini, sekarang kita tahu betapa luar biasanya Allah kita dan Bapa kita di surga. Ia terus menunggu kita tanpa perhitungan dengan semua dosa, kesalahan dan kebodohan kita. Asal apa? Asal kita mau melangkah kepada Bapa di surga. Asal kita mau percaya bahwa Tuhan telah ada di depan pintu hati kita untuk masuk dan makan bersama-sama dengan kita, orang yang berdosa yang dikasihi oleh Bapa. Bapa menunggu anaknya. Yang ketiga, Bapa tergerak oleh belas kasihan. Bapa anak bungsu ini tahu dengan pasti bagaimana kondisi anak bungsunya dari para pegawainya yang dipinta untuk monitor dan memantau anaknya. Dan bahwa betapa kurus, kotor, compang-camping, bau anaknya ini. Ayah anak bungsu ini juga tahu bahwa pasti anaknya merasa najis, kotor, dan tidak layak untuk datang kepadanya. Karena itulah ayahnya bukan hanya menunggu di depan, ya, namun juga jatuh belas kasihan bahwa anaknya sendiri sedang tertatih-tatih berjuang secara fisik, hati, pikiran untuk bisa datang kepada ayahnya. Ayahnya tahu dan karena itulah ia benar-benar jatuh belas kasihan kepada anaknya. Ayah anak bungsu ini tidak melihat semua kekotoran dan kenajisan itu sebagai penghalang antara bapak dan anaknya. Malahan itu semua menunjukkan betapa sayang bapak kepada anak bungsunya ini. Perhatikan, ayahnya ini, ya, berlari bahkan mencium anak bungsunya, merangkul dan mencium anak bungsunya. Karena itu bagi seorang ayah, kehadiran anaknya membuat semua kekotoran dan bau itu lenyap karena ada cinta yang begitu besar dari ayah kepada anaknya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Demikian juga dengan Allah kita. Kehadiran kita di hadapan Allah membuat semua kenajisan dan kekotoran kita hilang lenyap dan tercium bau harum bagi Allah. Allah Bapa kita di surga mempunyai belas kasihan kepada kita, anak-anaknya yang berdosa. Anak-anak yang merasa compang-camping karena dosa dan merasa kotor, najis dan tidak layak. Roma 5 ayat 20-21 mengatakan bahwa ketika kita begitu banyak dosa, kasih karunia Allah melimpah kepada kita dan cukup untuk membersihkan semua dosa serta kenajisan hidup kita. Karena itu, janganlah putus asa dan jangan merasa tidak layak untuk datang kepada Allah Bapa kita di surga. Percayalah bahwa Allah kita di surga tidak melihat dosa, kenajisan, dan kekotoran kita, melainkan Bapa di surga melihat kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Bahkan ketika anak bungsu ini berkata di ayat yang ke-21, kata anak itu kepada bapaknya, ayat 21, ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bayangin, ayahnya sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan dan dosa-dosanya.
Bapaknya tidak mengingat sama sekali apa yang telah dilakukan oleh anak bungsunya. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, berbeda dengan manusia ketika melihat seorang yang tidak menurut ketika dinasihati dan kemudian terbentur dengan masalah lalu kembali kepada kita, maka biasanya hal pertama yang kita katakan kepada orang itu adalah, nah kan, apa kata saya? Kan saya sudah bilang jangan seperti itu, rasain deh akibatnya. Makanya kalau saya bicara dengerin dong, ya, laksanakan. Itu kata-kata yang sering kita sampaikan. Kalau ada seseorang yang telah kita berikan nasihat namun tidak mau mendengarkan, lalu ia kapok dan datang kepada kita lagi. Betul? Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita perlu benar-benar bersyukur kepada Allah yang tidak mengingat kesalahan, dosa, dan kenajian kita. Bahkan dalam kisah anak bungsu ini, bapaknya sama sekali tidak menyinggung dosa, kesalahan, dan kebodohan anaknya. Malahan ketika anaknya mengatakan betapa buruknya dia telah berdosa kepada surga, ya, dan bapaknya, dan tidak layak disebut anak bapaknya justru membalas dengan berkata begini di ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ini loh isi hati Allah kita di surga. Segala dosa, kesalahan, kenajisan, dan ketidaklayakan kita justru dibalas dengan jubah yang terbaik, memakai cincin kehormatan, diberi kelayakan dengan alas kaki untuk anak yang berdosa yang kembali kepada Allah Bapa di surga. Jadi kita semua perlu tahu ini, bahwa ketika kita berdosa jangan pernah ragu untuk datang kepada Allah. Katakan amin. Iblis mungkin akan terus mendakwa kita bahwa kita begitu buruk, kita begitu rusak hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Kita mungkin dituduh begitu najis dan tidak layak di hadapan Tuhan. Namun pada kesempatan kali ini kita belajar bahwa Allah Bapa kita di surga justru menunggu kita. Dan ketika kita datang kepadanya, Tuhan Bapa kita, Allah kita tidak mengingat semua dosa kita, dan juga tidak mengingat semua kesalahan kita. Malah dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapa kita, Bapa yang tergerak oleh belas kasihan. Yang keempat, sekali anak tetaplah anak. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca berita yang miris seperti seorang anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Lalu dituliskan di surat kabar atau pengumuman di media massa bahwa orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab terhadap segala perbuatan anaknya dan memutuskan hubungan dengan anaknya tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih jemaat Home CC dimanapun berada, berbeda dengan kisah Bapa dan anak bungsunya yang hari ini kita dengar. Sekalipun anak bungsunya berkata, ya, di ayat yang 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sekalipun anak bungsunya merasa cukup menjadi orang upahan bapaknya, namun bapaknya tidak pernah berhenti mencintainya sebagai anaknya. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Allah Bapa mengasihi kita dan tidak pernah berhenti menjadikan kita anak-anaknya. Katakan amin. Roma 8 ayat 15 katakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Roma 8 ayat 15 ini kita tahu bahwa kita tidak menjadi orang upahan seperti pikiran dari anak bungsu tadi, melainkan ya, karena ada roh Allah, ada Roh Kudus, dan ada Kristus di dalam diri kita, maka kita menjadi anak-anak Allah dan bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kata Bapa ini sebenarnya memang dipakai untuk panggilan kepada ayah kita secara formal dalam bahasa Indonesia. Namun seharusnya kita memanggil Bapa kita di surga dengan sebutan yang sama seperti kita memanggil ayah kita. Apakah kita mengambilnya papi, papa, daddy, ayah, whatever. Panggilan itulah yang seharusnya kita pakai ketika kita memanggil Allah kita di surga, dengan sebutan yang sama dengan ayah kita di bumi. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, karena Tuhan menganggap kita anaknya dan bukan orang upahan atau budak. Tuhan ingin dekat dengan kita karena Allah
atau Tuhan menganggap kita anaknya, dan luar biasanya tidak ada konsep agama atau kepercayaan apapun di dunia ini yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HomeCC dimanapun berada, sebelum saya akhiri khotbah pagi ini, perlu sekali lagi saya sampaikan bahwa sekalipun kita merasa betapa buruk, betapa jahatnya atau berdosanya diri kita, mari datang kepada Bapa kita di surga, yang telah menunggu bahkan akan langsung membuatkan pesta untuk kita. Bahkan Allah tidak pernah membuang kita, ya, sebagai anaknya. Bagi Allah, sekali anak tidak pernah akan berhenti menjadi anaknya. Allah tidak pernah membuang kita dari statusnya sebagai anak. Karena itu, jangan pernah kita ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah merasa tertolak atau tertuduh karena semua perasaan itu datang dari iblis asalnya. Sementara Bapa kita di surga tidak pernah merasa jijik kepada kita. Ia akan langsung memeluk kita dan memberikan yang terbaik kepada kita ketika kita datang kepadanya. Katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, saya berharap firman Tuhan hari ini mencelikan kita. Karena ini khotbah yang berseri, ya. Saya rindu kita semua dalam minggu-minggu depan terus membaca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan di dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengikuti kemanapun kami pergi. Engkau Tuhan sebagai Bapa yang selalu menunggu anak-anaknya. Engkau Tuhan yang sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Hatimu tergerak oleh belas kasihan. Engkau yang tidak memandang rendah dan memandang kami kotor, hina. Dan satu hal lagi yang membuat kami kuat pada hari ini, Tuhan, adalah sekali anak tetap anak. Terima kasih. Mungkin hari ini kami jatuh dalam dosa, tapi kami mau datang kembali kepadamu, ya Bapa. Kami mengaku di hadapan-Mu, kami mau bertobat, dan kami merindukan pelukan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau
Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Aminkan, mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forever, Lord. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forever, Lord. Selamat hari Minggu jemaat Home Sisi yang terkasih dalam Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.